menggunakan KTP memilih di tempat di TPS yang sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP. Sifatnya hanya memberitahukan kepada pemilih, bukan menjadi syarat memilih. Bagaimana pandangan Bapak sendiri dengan adanya serangan fajar nih Pak? Rame-rame besok datang ke TPS menggunakan hak suaranya, mencoblos kan. Jangan golput lah ya. Mau tahu aja. Halo sahabat Mistar TV, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita masih membahas mengenai serba-serbi pilkada. Terlebih lagi pada saat ini memasuki H-1 di mana termasuk masa tenang, tapi tampaknya seperti tidak ada tenang-tenangnya ya. Oke, seperti yang kita ketahui juga terlepas dari pilkada ada terjadinya gejolak ataupun bentrok dari masing-masing masa dari calon pemimpin kepala daerah yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara. Beberapa di antaranya seperti Siantar dan Tapanuli Tengah. Untuk itu pembahasan kita kali ini akan lebih menarik dan lebih lengkap karena kita saat ini sudah didatangkan langsung Bapak Agus Arifin, Ketua KPU Sumut yang akan membahas lebih lanjut mengenai obrolan kita seputar pilkada yang masanya sudah akan dekat H-1 ya. Bapak Agus Arifin, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat semua Pak. Ini kita enaknya manggil apa Pak? Bapak kah? Abang? Ya, abang pun jadi. Abang pun jadi, biar terlihat muda ya? Iya muda, karena butuh semangat kan untuk menuju hari pemungutan suara. Ya. Iya benar sekali. Oke Bang, ini kan H-1 ya, dan bisa dibilang tinggal menjelang besok kan pilkada. Nah, gimana nih kabarnya Abang sendiri? Apakah sudah pening, stres gitu menanggapi ini? Iya. KPU Provinsi Sumatera Utara kan memang dari awal kan melaksanakan berbagai tahapan kegiatan kan untuk melaksanakan pilkada ini sampai akhirnya besok hari pemungutan suara Rabu 27 November ya, 2024. Untuk saat ini yang kita lagi fokus dan memaksimalkan adalah terkait dengan mendistribusikan logistik untuk pilkada besok. Logistiknya beberapa jenis bisa saya informasikan, khususnya terutama surat suara kan, ada kotak suara, bilik suara, tinta, ada formulir, C hasil dan seterusnya. Yang semua kebutuhan logistik itu dibutuhkan pada saat pemungutan suara ya, termasuk juga penghitungan, termasuk juga nanti ada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Nanti untuk hal ini saya informasikan kepada masyarakat bahwa tanggal 27 November itu sekalian ya mengimbau pada masyarakat ya untuk datang ke TPS besok. TPS-nya dibuka atau dimulai pada pukul 7 pagi dan berakhir pada jam 1 siang. Nah setelah itu KPPS akan memulai proses penghitungan. Jadi ada pemungutan di jam 7 pagi sampai 1 siang. Pemungutan atau mencoblos lah ya. Setelah itu dilakukan penghitungan. Nah, sesuai peraturannya setelah penghitungan itu ada rekapitulasi suara hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang. Pertama itu rekapnya dilakukan di kecamatan, yang nanti akan dilaksanakan oleh PPK. Kemudian setelah itu rekapnya selanjutnya dilakukan di kabupaten atau kota media. Nah untuk jadwalnya itu rekap di kecamatan itu selama 8-nya sudah harus selesai di tanggal 3 Desember.
3 Desember. Berarti kurang lebih seminggu ya Pak. Setelah itu baru rekap di kabupaten. Nah, itu paling lama sudah harus selesai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya di tanggal 6 Desember. Jadi tanggal 30 sampai 6 Desember. Jadi dikasih waktu bagi PPK di kecamatan dan KPU di kabupaten sampai tanggal 6. Kemudian nanti rekapitulasi selanjutnya dilakukan di tingkat provinsi. Itu selama-lamanya harus selesai di tanggal 9 Desember. Jadi seluruh logistik terkait dengan kebutuhan keperluan untuk proses ini itu sudah kita distribusikan semua di 33 KPU Kota. Jadi logistik ini awalnya itu sudah sudah terpenuhi semua di masing-masing gudang KPU Kabupaten Kota, yaitu 33 gudang yang ada di 33 KPU Kabupaten Kota. Mungkin untuk informasi, kemarin itu ada beberapa kegiatan aktivitas di gudang tersebut, dari mulai mensortir melipat suara, mensortir dan melipat surat suara, kemudian men-setting, kemudian mempacking. Nah, kalau sudah selesai mempacking, maka kemarin itu Kabupaten Kota masuk ke tahap kegiatan mendistribusikan. Yang pertama kali mendistribusikan adalah KPU Kabupaten Nias Selatan. Itu di tanggal 22 November. Karena memang di Kepulauan Nias, khususnya Kabupaten Nias Selatan ini ada beberapa kecamatan yang dia termasuk kriteria terjauh ya, karena dia hampir mendekati samudra. Itu di Pulau Batu. Jadi Nias Selatan itu dia lebih awal mendistribusikan logistiknya, menggesernya. Kemudian juga kemarin berlanjut oleh KPU Kota Medan di tanggal 23 dan mulai tanggal 24, 25 dan sampai saat ini itu semua logistik sudah didistribusikan, sudah bergeser dari gudang kabupaten kota ke kecamatan. Dan dari kecamatan sekarang sudah bergeser ke tingkat desa kelurahan atau di panitia pemungutan suara. Yang paling penting adalah bahwa 1 hari sebelum hari pemungutan suara seluruh logistik sudah harus sampai di TPS. Jadi hari ini itu harus dipastikan semua logistik sudah sampai di TPS. Itu serentak ya Pak? Ya mungkin bisa dibilang serentak, tapi lebih kepada menyangkut jadwalnya, ketentuannya memang sudah harus sampai hari ini. Selama 8-nya nanti malam lah ya, 23.59 menit sudah harus sampai di seluruh TPS yang ada di Sumatera Utara. Oke, kalau dari penghitungan Bapak persentasinya berapa persen nih kesiapannya? Kalau melihat dari yang kita monitoring, kita pantau ya, karena KPU Provinsi Sumatera Utara juga harus memastikan seluruh jajaran di Sumatera Utara ya, di 33 KPU Kota harus memastikan dan mengendalikan bahwa tahapan-tahapan ini termasuk yang di akhir ini tahapan pendistribusian logistik, nanti baru masuk ke tahapan pemungutan dan penghitungan suara, harus kita pastikan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ada. Jadi bisa dibilang ya sudah 99% lah, karena memang tinggal menunggu hari saja. Oke Pak, dari banyaknya proses dan tahapan ini tentunya pasti ditemukan hambatan. Hambatan apa yang ditemukan sejauh ini dan penanganannya seperti apa? Apalagi kalau kita lihat dari tahapan yang seperti Bapak sampaikan tadi itu kurang lebih 1-2 minggu kan Pak untuk pengumpulan itu secara serentak hingga sampai di bulan Desember. Yang mana 1-2 minggu yang mana ini? Hingga sampai Desember tadi Pak, sampai tanggal. Terkait dengan rekapitulasi ya? Ya benar. Yang berjenjang ya. Nah sebenarnya sebelum ke situ saya penting menyampaikan informasi ini terkait dengan rekapitulasi ini ya. Karena kan setelah pemungutan, penghitungan, kemudian direkap perolehan suaranya secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten juga di provinsi.
Jadi mau ini ya meluruskan lah ya kepada masyarakat, mengacu kepada misalnya pengalaman pemilu terkait dengan perolehan suara. Nah ini kan bila mengacu kepada pemilu kemarin di media sosial ya, di media sosial itu mungkin ya, sepertinya masif banyak informasi-informasi yang menyimpang, yang itu mungkin menurut saya bagi masyarakat awam bisa jadi itu menjadi suatu kebenaran menyangkut data-data yang beredar di media sosial. Misalnya terkait dengan Sirekap misalnya, ada namanya Sirekap kan, sistem informasi rekapitulasi pada saat pemilu kemarin. Termasuk juga terkait dengan hitung cepat. Jadi yang perolehan penghitungan yang sah dan benar itu adalah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Manual itu adalah dokumen-dokumennya, seperti misalnya setelah pemungutan dan penghitungan suara itu kan diketahui di TPS itu seperti apa hasilnya. Itu ada dokumennya yang disebut dengan C hasil misalnya ya, C hasil. Nah, inilah yang dokumen manualnya yang menjadi acuan untuk menyatakan perolehan suaranya itu sah dan benar. Jadi bukan berdasarkan aplikasi Sirekap. Jadi Sirekap ini untuk pilkada tetap dipakai oleh KPU, tapi dia bukan menjadi alat untuk menyatakan perolehan penghitungan hasil perolehan suara itu yang sah itu adalah yang ada di Sirekap. Nah, jadi Sirekap ini dia sebenarnya hanya alat bantu. Jadi KPU itu memfasilitasi kepada masyarakat terkait dengan transparansi mengenai hasil-hasil perolehan suara ini, tapi dia hanya alat bantu. Jadi bukan menjadi sesuatu yang menjadi patokan acuan penghitungan yang sah itu. Yang sah itu tetap aja penghitungan yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Ada dokumen nanti hasil-hasilnya. Berjenjangnya dari rekap di kecamatan, di kabupaten, dan di provinsi. Nah, untuk pilkada ini, itu di tingkat provinsi, itu nanti hanya menghitung hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi. Jadi tidak ada rekap berjenjang pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sampai di provinsi. Tidak. Jadi kalau hasil penghitungan perolehan suara untuk calon bupati, wakil bupati, gubernur dan wali kota dan wakil wali kota itu hanya selesai di tingkat rekap di kabupaten atau kota media. Jadi yang penting jangan sampai masyarakat nanti membaca ada hasil quick count yang hitung cepat, kemudian survei, ya tentu apa yang mereka lakukan itu kan ya memang ada aturannya mungkin ya. Tapi yang menjadi penetapan hasil yang sah itu adalah yang dilakukan secara manual dan berjenjang yang nanti akan diumumkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya. Kalau nanti pemilihan bupati wali kota itu nanti hasilnya akan diumumkan oleh KPU Kota. Termasuk juga untuk di provinsi ada rekapnya nanti. Jadi tingkat provinsi setelah dihitung nanti akan diumumkan. Nah, bisa lanjut ya. Oke, ini itu sudah Pak, ini Pak kita sudah panjang kali lebar membahas itu. Nah, dari segi ini kan di media kan disampaikan bahwasanya target partisipasi dari pilkada ini 80%. Namun pada kenyataannya sendiri kita bisa melihat bahwasanya beberapa masyarakat kita ini belum mendapatkan surat undangan atau C6. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya, untuk tingkat partisipasi pemilih ya, untuk informasi sebagai perbandingan untuk pilkada di tahun 2013 ya, pilkada atau pilgub itu tingkat partisipasinya 48%, sekian. Kemudian pada saat pilkada pilgub di tahun 2018 itu 63%.
Nah, tentu di tahun 2024 ini KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran yang berupaya akan adanya peningkatan partisipasi untuk pilkada di tahun 2024. Memang kita targetkan ya minimal 80%, seperti itu. Nah, menyangkut surat undangan ya pemberitahuan memilih itu kan tetap masih bisa mendapatkan itu. Nah, memang boleh disampaikan sekalian Bang biar masyarakat juga mengedukasikan sekaligus informasi. Jadi surat pemberitahuan memilih ini itu sifatnya hanya memberitahukan kepada pemilih, bukan menjadi syarat memilih. Syarat memilihnya adalah menggunakan KTP elektronik. Kalau tidak ada KTP elektronik, sekarang boleh menggunakan namanya biodata. Biodata yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik di provinsi maupun di Kap Kota. Nah, kalau tidak KTP juga tidak ada, biodata tidak ada, boleh menggunakan KTP digital. Itu juga boleh digunakan. Jadi surat pemberitahuan ini, ya kan, itu sifatnya hanya memberitahukan bahwa besok hari pemungutan suara, TPS-nya dikasih tahu alamatnya, jamnya juga. Jadi kalaupun tidak membawa surat pemberitahuan, pemilih tetap bisa datang ke TPS. Termasuk yang luar kota juga, Pak? Wajib dilayani oleh petugas KPPS sejauh bisa menunjukkan KTP elektroniknya. Nah, untuk pemilih selain itu, pemilih juga bisa mengetahui apakah dia sudah terdaftar di TPS. Dia bisa menggunakan, saya pikir sosialisasi menyangkut aplikasi itu sudah cukup masif juga ya. Bisa mengecek apakah nama kita sudah terdaftar di DPT atau tidak melalui aplikasi cek DPT online. Nah, jadi hanya yang webnya ya, mungkin buka di web di Google, masuk ke situ aplikasinya hanya menginput nomor induk kependudukan. Nah, jadi dari situ kita input sudah muncul nanti di mana TPS kita, alamatnya dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah mengeceknya ternyata nama kita sudah ada di TPS tersebut, kita besoknya tinggal datang. Cuman kan ini kan pemahaman di masyarakat bahwa kalau tidak ada surat pemberitahuan memilih, ada keengganan untuk datang gitu ya. Padahal surat pemberitahuan itu sifatnya memberitahukan saja. Yang utama itu adalah KTP elektroniknya. Nah, dan untuk untuk surat pemberitahuan ini itu juga masih bisa didapat di hari pemungutan suara. Di hari H datang ke TPS, tinggal disampaikan saja sama KPPS-nya, baik ketua maupun anggota. Sejauh memang ada kebenaran terkait dengan pemilih ini, itu surat pemberitahuannya tetap dikasih seperti itu. Oke, berarti sekaligus mengedukasi masyarakat juga bahwasanya bisa ya Pak datang bawa KTP elektronik aja. Oke. Nah, yang paling penting yang mau kita luruskan ya terkait dengan mungkin ada pernyataan yang umum di masyarakat, bahkan kalau kita mengacu kepada pemilu yang kemarin itu, beberapa daerah mungkin juga di Sumut itu ada ada pemahaman yang salah dari masyarakat yang disebut dengan menggunakan KTP. Padahal yang dimaksud dengan menggunakan KTP itu boleh memilih adalah menggunakan KTP memilih di tempat di TPS yang sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP. Bukan misalnya KTP saya dari Langkat misalnya, kemudian karena ada sesuatu hal saya ke Medan, lalu ke Medan saya mendatangi TPS yang ada, lalu menyatakan bahwa saya punya KTP, kan katanya boleh memilih menggunakan KTP. Padahal yang dimaksud dengan boleh menggunakan KTP itu adalah memilih di TPS
Yang sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP. Kalau alamat di KTP-nya itu ada di Langkat, ya di Langkat dia milih. Bukan bisa dia tiba-tiba dia mengunjungi salah satu TPS yang di Medan, lalu dia bisa menggunakan hak suaranya. Dan itu beberapa kasus kemarin itu bisa terjadi namanya pemungutan suara ulang karena dianggap menyalahi prosedur tata cara pemungutan. Itu. Oke Pak, ini kan kita sebagai masyarakat juga ini kan menggunakan asas luber jurdil dan ada demokrasi. Nah, menurut Abang sendiri dari KPU ini bagaimana menjaga netralitas dan integritas termasuk transparansi petugas nih terkhususnya Pak dalam menjaga suara? Ya, untuk KPU kan sebagai penyelenggara ya. Menjadi penyelenggara ini kan ada juga seleksinya ya sampai kepada pelantikannya. Misalnya untuk seleksinya ya ada ujian tertulis dan seterusnya, ada psikotesnya juga, pengusaha kesehatannya juga ada, fit and proper testnya juga ada. Kemudian juga ada menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu salah satunya adalah terkait dengan bersikap netral sebagai penyelenggara, tidak memihak kepada salah satu. Itu ada tantangan ya, pernyataan dari penyelenggara ya, baik yang di tingkat pusat, provinsi, termasuk juga sampai ke tingkat bawah seperti KPPS. Kemudian juga ada pada saat dilantik kita juga mengucapkan sumpah dan janji. Itu juga bagian dari ini ya, komitmen untuk juga salah satunya bersikap netral. Dan juga kita dalam melaksanakan tahapan ini sebagai penyelenggara kita juga diikat oleh namanya kode etik dan kode perilaku. Di dalam kode etik itu juga ditegaskan bahwa kita harus bersifat netral, tidak boleh memihak kecenderungan kepada salah satu calon, dan itu kita diawasi. Nah, untuk terkait dengan pelanggaran kode etik ini, perilaku ini, itu ranahnya masyarakat, siapapun yang mengetahui itu, dan ada buktinya bisa melaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan itu DKPP juga mempermudah terkait dengan laporan-laporan yang menyangkut kode etik dari penyelenggara. Nah, terkait dengan ini juga kita juga banyak kegiatan ya menyangkut tahapan ini, misalnya di masa tahapan ini dalam berbagai kegiatan ada rapat koordinasinya, ada BIMTEK, ada sosialisasi, ada supervisi, misalnya kami di provinsi mensupervisi jajaran di bawah, demikian juga KPU Kap Kota mensupervisi dan memonitoring pelaksanaan tahapan ini yang dijalankan oleh penyelenggara yang ada di bawahnya, baik PPK dan PPS. Nah, itu sering kita ingatkan soal itu, soal sebagai penyelenggara harus netral, dan itu sering kita sampaikan. Bahkan 2-3 hari lalu saya buat konten ya khusus untuk, dan itu sudah diupload di media sosial KPU provinsi dan juga di Kap Kota. Seluruh jajaran yang ada di Sumut untuk mengupload itu, mengingatkan menjelang hari pemungutan suara ini. Saya menegaskan kepada penyelenggara untuk netral, tidak berpihak kepada salah satu calon kepala daerah tertentu. Itu sudah kita sampaikan. Oke Pak, tadi Bapak sempat singgung mengenai DKPP, pelaporan itu kepada DKPP. Boleh lagi disampaikan Pak bagaimana prosedurnya penyampaian kepada DKPP kepada masyarakat? Karena kan masyarakat ini masih bingung ya bagaimana seharusnya mereka melaporkan, apakah memerlukan bukti, bagaimana secara proseduralnya Pak? Ya, sebenarnya sudah banyak masyarakat yang melaporkan terkait dengan penyelenggara ini ke DKPP. Bahkan secara kuantitas jumlah juga ada peningkatan. Nah, kalau melaporkan ke DKPP ya itu juga ada prosedurnya ya. Termasuk juga alamatnya juga bisa melaporkan menggunakan aplikasi yang ada di DKPP.
Mungkin gampangnya bisa aja kita ini kan searching di Google kan untuk bisa mengakses aplikasi untuk melapor kepada DKPP. Oke Pak, ini secara ini kan ada penghitungan suara nih, secara proses itu bagaimana yang akan terjadi Pak, proses penghitungan suara dan untuk strategi dari KPU sendiri untuk tetap terus transparan dan tetap terus meningkatkan kepercayaan publik juga Pak. Ya, mengenai penghitungan ya dan seterusnya ya, seperti yang tadi rekapitulasi secara berjenjang, itu prosesnya itu dilakukan secara terbuka. Itu nanti akan kita minta kepada KPU Kap Kota ketika melakukan rekapitulasi itu bisa disaksikan secara langsung live streaming. Jadi masyarakat nantinya sama persis seperti pemilu kemarin, waktu rekap di kabupaten, rekap di provinsi, dan juga rekap di nasional itu bisa secara langsung disaksikan oleh masyarakat menggunakan channel YouTube. Secara langsung. Secara langsung. Untuk menyaksikan prosesnya lah. Jadi tidak ada yang ditutupi. Dan juga di rekapitulasi ini itu bukan dilakukan oleh KPU sendiri. Di situ dalam ketentuannya dihadiri oleh Bawaslu provinsi, tingkat provinsi, Bawaslu kabupaten kota di tingkat kabupaten kota, dan Panwascam tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, dan juga ada pengawas juga di TPS. Nah, terkait dengan proses rekapitulasinya kan hanya di kecamatan. Di situ ada Panwascam, termasuk juga saksi dari masing-masing calon. Itu juga ada. Jadi tidak sendiri KPU merekap itu. Jadi itu juga bagian dari dari keterbukaan kan, karena disaksikan oleh Bawaslu dan jajaran. Oke Bang, dari proses yang panjang ini tentu pasti Abang ada menemukan titik yang paling berat selama masa pilkada itu seperti apa Bang? Ya, kalau yang paling berat tidak ada ya, tapi yang pasti di pilkada ini dia ada namanya tahapan-tahapan, ada diatur di PKPU namanya, Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Dia ada tahapan-tahapan, dan setiap tahapan tersebut memang ada tantangannya. Misalnya di awal tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, akhirnya outputnya adalah ditetapkannya DPT. Itu juga ada tantangan tersendiri. Kemudian ada tahapan namanya pendaftaran pasangan calon kemarin. Baik di provinsi maupun di kabupaten kota, 27 Agustus sampai 29 Agustus. Kemudian ada tahapan misalnya seleksi badan ad hoc, seperti PPK, PPS, KPPS. Kemudian ada tahapan kampanye yang sudah berakhir kemarin di tanggal 23 November. Jadi setiap tahapan tersebut ya pasti ada lah ya, sedikit banyak mungkin ada tantangan atau masalah. Tapi ya yang pasti bahwa sampai menjelang hari pemungutan suara besok ya situasinya tetap masih kondusif. Walaupun di beberapa tempat ada sedikit riak-riak ya, misalnya di beberapa kabupaten lah ya, terkait dengan proses pendaftaran juga ada kan. Kemudian ada riak-riak sedikit pada masa kampanye juga ada kan, gitu kan. Kan kita bisa lihat itu di beberapa media sosial. Seperti itu. Oke Pak, bagaimana nih tanggapan Bapak selaku KPU terhadap bila adanya sengketa pilkada yang menolak hasil nih pada saat nanti terperoleh pemungutan suara? Nanti setelah penetapan ya hasil penghitungan perolehan suara, dalam ketentuannya masing kalau ada pihak-pihak yang menolak hasilnya, dalam hal ini paslon misalnya, paslon tertentu, ada mekanismenya, prosedurnya untuk mengajukan sengketa terhadap perselisihan hasil perolehan suara itu ke
Mahkamah Konstitusi. Itu nanti nanti kita mengetahui nanti setelah penetapan perolehan suara. Kita bilanglah ada paslon-paslon tertentu yang yang tidak menerima, kemudian bisa mengajukan alat bukti. Ya, dia ada prosedurnya, bisa ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi lah yang mengambil keputusan terkait dengan gugatan tersebut. Apakah dilanjutkan atau gugatannya itu diterima. Oke Pak, ini kan dalam proses pilkada ini tentu pasti ada kan kecurangan-kecurangan terjadi dari beberapa paslon. Bagaimana pandangan Bapak sendiri dengan adanya serangan fajar nih Pak? Apalagi ini kan H-1 ya, pasti adalah hal-hal yang menyimpang dari beberapa pasangan calon. Ya. Bagaimana tindakannya? Kalau itu ranahnya pihak lain lah ya, menyangkut yang disebut dengan kecurangan, serangan fajar. Ya kalau KPU ya pasti mengimbau kan supaya pemilih itu memilih berdasarkan pilihan yang objektif, yang rasional. Ya harapannya itu menjadi pemilih yang cerdas. Ya kita kan tidak hanya KPU ya, semua pihak, Bawaslu, pemerintah juga ikut bersama-sama ini kan secara gencar menyuruhkan kepada masyarakat untuk menolak money politik ya, termasuk juga hoax ya, ujaran kebencian. Itu juga kita lakukan juga, mengkampanyekan itulah. Seperti itu. Oke Pak, ini kan kita ketahui ini kan ada pemberitaan saudara-saudara kita di Tanah Karo kan dia mengalami bencana tanah longsor. Itu bagaimana antisipasi dari KPU sendiri mengenai hak suara mereka Pak? Ya, beberapa kabupaten termasuk Tanah Karo ya, ada bencana. Bahwa tentu pertama kita semua prihatin dengan bencana tersebut, apalagi ada korban misalnya ya. Terkait dengan tahapan kegiatan pilkada ini, menyangkut distribusi logistik dan juga tempat pemungutan suara, tidak ada kendala, dapat berjalan dengan baik. Yang kita khawatirkan bencana ini kan mengganggu kegiatan distribusi logistik benar. Dari kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Tapi sejauh yang sudah kita pantau, kita koordinasi dengan KPU setempat, dalam hal ini misalnya Karo, itu tidak ada kendala. Walaupun ada misalnya dari kecamatan menuju ke salah satu desa, jalan-jalan yang selama ini biasa dilalui agak terganggu, tapi masih ada jalan lain yang tidak mengganggu distribusi logistik. Demikian juga bencana tersebut juga tidak mengganggu tempat pemungutan suara yang sudah direncanakan di awal. Seperti itu. Oke Pak, ini kita kembali lagi sedikit mengulik nih Pak mengenai pembahasan sebelumnya, bahwasanya mengenai pelanggaran kan tentunya ada tindak lanjuti terkait pelanggaran yang terjadi kan Pak. Nah sejauh ini sudah adakah yang ditemukan pelanggaran yang ditindaklanjuti dan yang penyelenggara yang tidak netral nih Pak? Ini di pelanggaran kegiatannya Pak yang tahapan atau pelanggaran penyelenggara gimana? Penyelenggara yang tidak netral dalam proses pemilihan ini Pak. Ya, kalau terkait dengan pilkada ini, menyangkut pelaksanaannya ya, penyelenggara ya tidak ada informasi yang diterima ya. Misalnya KPU Sumut misalnya kan, ada penyelenggara yang melanggar kode etik mungkin maksudnya itu ya. Sampai sejauh ini tidak ada laporan. Berarti masih terpantau aman saja ya Pak?
masih melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan lah yang ada menyangkut rambu-rambu tadi kan. Ada kode etiknya, kode perilakunya, harus menjaga integritas, profesional. Sampai sejauh ini belum ada pihak-pihak yang mengadu atau melaporkannya ke DKPP. Seingat saya tidak ada. Oke Pak, ini kan pembahasan kita sudah cukup panjang nih Pak, dari proses dan termasuk juga hambatan dan termasuk juga adanya pelanggaran. Terakhir nih, harapan Bapak selaku Ketua KPU Sumut untuk terciptanya pilkada yang berkeadilan tentunya dan juga berintegritas di tahun 2024 ini. Ya, ini bahwa sampai sejauh ini belum ada ya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, misalnya KPU-nya ya. Tapi kalau dalam artian pelanggaran menyangkut ketentuan tahapan-tahapan, misalnya kita bilang masa kampanye, misalnya kan ada pelanggaran. Nah ini ranahnya pengawas pemilu, Bawaslu. Bawaslu. Jadi sampai sejauh ini belum ada penyelenggara yang melakukan pelanggaran terkait dengan pilkada ini. Nah untuk harapan Bapak, harapannya tentu pilkada ini ya masyarakat lah ya rame-rame besok datang ke TPS menggunakan hak suaranya mencoblos kan, jangan golput lah ya, karena kan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi itu kan menjadi ukuran juga apakah pilkada ini berhasil atau tidak dilihat dari tingkat partisipasinya. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak buat waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga telah mengundang kemari. Iya, apalagi mengundang Bapak ini itu kan menyocokkan jadwal Pak yang padat. Demikianlah podcast Mau Tahu Aja. Tetap kepo, tetap ingin tahu. See ya. Mau tahu aja.